proses workshop kami yang kurang lebih 4 bulan itu ada acting coach. Itu harus di-underline. Harus di-underline 4 bulan. 4 bulan ya. Tempatnya agak horor sedikit dan tapi udah mati rasa. Jadi nggak masalah ya. Cuman ada sih momen-momen kayak gitu. Ada siang-siang bolong ya. Ada siang-siang tapi ngerinya sampai ketelan. Tahun 1946 itu adalah setahun setelah Indonesia merdeka dan Belanda lagi mencoba untuk menduduki kembali Indonesia. Dan pada saat itu Jakarta sedang dalam keadaan perang kota. Hai Sobat Grit, Selebritis Punya Cerita kembali hadir bersama aku Dian. Dan saat ini aku sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ada Kak Ariel Tatum. Ada Kak Molly Surya. Halo. Harus anggun aku ya. Enggak ya. Apa kabar Kak? Baik, apa kabar? Aku juga baik. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih sudah mau datang ke Grit ID dan kita akan mengulik tentang film baru yang berjudul Perang Kota. Oke, boleh disapa dulu sahabat Gritnya kakak-kakak. Halo semuanya. Untuk kita nggak live ya, kalau live soalnya biasanya banyak pertanyaan dari sobat Grit langsung ya. Oh suka live gitu? Suka live. Oke, nah tapi nggak masalah, nggak ada bedanya ya karena nanti juga akan aku tanyakan semuanya, boleh ya kak ya? Boleh ya. Oke, Perang Kota. Mungkin sobat Grit yang udah ngeliat trailernya, aku juga udah ngeliat trailer, keren banget sebelumnya. Keren banget. Iya, banyak banget yang aku pengen tanyain semuanya ya, boleh dialek, pakaian dan. Kamu mau nonton duluan nggak sekarang? Boleh. Tapi biar nggak usah nanya. Ya jangan dong. Tapi Kak Ariel sama kamu udah nonton fullnya? Maksudnya udah apa belum nanti ketika di hari H? Di layar kecil sih sudah ya. Oh, sudah. Ariel di layar kecil udah pernah. Oh, lu udah duluan ya di layar besar. Gue sudah terlalu sering. Nggak, maksudnya di big screen udah ya? Udah ngecek ya? Mengecek ya, mengecek teknis ya. Cek teknik sih ya. Mengecek teknis berkali-kali. Ya. Berkali. Biar detail ya Mbak ya. Sudah seberapa muak kalau Mbak? Berarti tahu sampai sekecil apapun itu ya. Udah hafal dia loh. Saya nggak usah pasang filmnya, recite semua dialog dari depan saya belakang bisa. Oh, iya. Mantap. Countless times banget ya. Nah ini kan Perang Kota kan dari novel yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung, betul kan ya? Nah ini bercerita tentang apa sih dan kok judulnya berbeda nih? Kenapa nih konsep? Gimana Mbak? Jadi Perang Kota bercerita soal Guru Isa yang adalah seorang pejuang slash guru slash bapak Suami. slash suami Selesai. slash guru les biola. Itu les biola di mana dia mempunyai misi dengan sahabatnya dan murid biolanya yang bernama Hazil untuk membunuh seorang petinggi Belanda. Dan di situ tapi kita mengikuti kesehariannya dia di mana dia juga di rumah mempunyai seorang istri yang cantik bernama Fatima dan kuat bernama Fatima dan ada gejolak lah gitu, ada perang yang terjadi di kota dan juga ada perang yang terjadi di Hati rumah dan tangga. pikiran. Di rumah tangga ya? Gitu kurang lebih gitu. Kurang Jadi lebih itu ya. Memang film ini di awal saya berawal dari niatan untuk mengadaptasi buku karangan Mohtar Lubis yang dirilis tahun 1952 yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung, karena saya jatuh cinta dengan novel tersebut dan ingin mengadaptasinya menjadi sebuah film gitu. Dan judulnya memang berbeda karena memang saya percaya medium novel dan medium film adalah dua medium yang amat sangat berbeda. Baca novelnya itu berarti belum nonton filmnya, nonton filmnya belum baca bukunya. Dan tidak bisa digantikan gitu dan judul Perang Kota sendiri saya terinspirasi ketika saya sedang riset dan seorang sejarawan mengatakan masa itu tahun di mana filmnya bersetting tahun 1946 itu adalah setahun setelah Indonesia merdeka dan Belanda lagi mencoba untuk menduduki kembali Indonesia. Dan pada saat itu Jakarta sedang dalam keadaan perang kota. Gitu kurang lebih. Kenapa judulnya Perang Kota? Makanya Perang Kota itu ya terjawab ya Sobat Grit ya. Padahal kita merdeka itu tahun 45 ya Mbak ya. On paper yes. Iya, on paper ya. Tapi ya bukan on paper Belanda. Iya. Ya ini punya sejarah yang panjang ya. Kurang lebih begitu. Tapi ini filmnya meskipun dalam setting Medan
dalam komedan sih dalam setting saat yang sedang genting, sedang perang gitu, dalam arti kata kotanya sedang tidak aman, lagi sedang tegang. Kita fokus pada kita maksudnya juga mengeksplorasi keseharian mereka dalam rumah tangga, dalam berhubungan, di mana ada cinta, ada perjuangan dan pengkhianatan. Iya, cinta segitiga ya. Mantap. So proud of myself. Jelas. Under 2 minutes loh. Oke, nah kalau misalnya Kak Ariel Tatum sendiri nih, tadi juga kan di-mention juga dan kita tahu sebagai Fatimah. Karakternya dan sosoknya seperti apa sih Kak Fatimah ini? Fatimah ini menurut aku adalah sosok perempuan yang luar biasa tangguh ya. Baik pada era kemerdekaan, dan aku rasa masih relevan juga untuk dilihat, dan banyak yang masih bisa relate di era modern ini gitu. Sosok yang kuat, yang punya resiliensi yang sangat tinggi, yang sangat berdaya gitu. Oke, sosok Fatimah sebagai seorang istri dan juga ibu di tahun 1946. Ada riset nggak sih Kak, atau seperti apa sih perempuan di tahun seperti itu gitu? Iya, tentunya melalui proses riset yang cukup panjang ke berbagai macam source ya, kayak sumber gitu, dari ngobrol sama orang-orang yang aku kenal yang memang lebih tahu tentang apa yang terjadi pada masa itu, terus dari buku, dari video-video cuplikan Indonesia era kemerdekaan, dari referensi dari film lain, dari banyak diskusi juga, never ending discussion sama Mbak Molly, sama salah satu acting coach kami juga yang membantu selama proses workshop. Pastinya perlu banyak riset yang ekstra karena aku pribadi kan, kita semua nggak tahu ya gimana rasanya hidup di era tersebut gitu. Jadi panjang banget sih prosesnya, dan aku merasa bersyukur dan beruntung sekali karena mendapatkan semua, bisa dibilang semua yang aku butuhkan untuk membantu menghidupkan Fatimah gitu. Salah satunya bisa dikasih tahu nggak, misalkan dialeknya atau apa Kak yang paling mungkin sulit menjadi sosok Fatimah? Hampir semuanya sulit karena semuanya sulit. Tapi kemarin seperti tadi aku bilang, banyak sekali yang membantu di dalam proses workshop kami yang kurang lebih 4 bulan itu. Ada acting coach, itu harus di-underline. Harus di-underline 4 bulan ya. Kami dibantu acting coach, ada intimacy coach, ada dialect coach, ada music coach, ada fighting coach. Jadi itu semua sangat amat kayak ada guru les itu Mbak datang kayak summer sessionnya nggak sih di kantor tuh kayak mereka gantian gitu. Jadi kami hampir setiap hari ke kantor Sinesuria itu bisa 6-8 jam, dan setiap hari jadwal kami bertiga, aku, Chico dan Jerome tuh beda-beda. Kayak lo jam segini-sini ada apa, gue jam segini-sini ada workshop biola, gue workshop fighting, gue sambil workshop dialect gitu. Jadi kita benar-benar hampir setiap hari 4 bulan seperti itu. Iya, benar-benar kayak les ya. Betul sekali. Oke. Pembuatan film yang cukup intens ya. Tapi gue suka banget sih. Menarik. Keren. Nah, tapi dari setelah memerankan atau dan Mbak Molly menyutradari film ini, apa sih yang baru diketahui misalkan keseharian kota mungkin ketika di tahun 1946 itu? Kalau aku pribadi sih jujur aku selama ini nggak tahu bahwa ternyata pasca kemerdekaan pun masih ada yang namanya perang kota itu gitu. Dan bagaimana betapa sulitnya ya untuk bertahan hidup di sebuah negara yang baru saja merdeka. Gitu. Oke, Molly? Apa yang saya belum karena saya melalui proses riset yang cukup panjang karena saya juga menulis skenarionya. Kemarin baru posting di story, saya nulis skenario mulai di tahun 2018 melewati 9 draft sampai tahun 2023. Luar biasa. dan itu proses risetnya, maksudnya bukan yang mungkin prosesnya bukan yang kayak riset yang kayak workshop gitu yang cuma yang datang setiap hari berapa lama gitu, enggak, tapi banyak sih, belajar banyak hal sih gitu, menemukan banyak buku dan menemukan banyak hal gitu. Saya bisa banyak sekali istilah fakta-fakta sejarah yang jujur saya baru tahu gitu istilahnya. Tapi mungkin salah satu yang berhubungan pada saat syuting, gedung yang jadi tempat tinggalnya Isa dan Fatimah itu
di desain bukan di apa sih, kalau arsitek namanya bukan desain dong ya, dibangun arsitek. Kalau arsiteknya bukan dia kan, Saya kebetulan bukan. dia arsitek. Iya, bahasanya apa ya? Bikin arsitek itu jadi noun, jadi kata kerja. Di arsitek, di arsitek kan Dibuat bukan dibangun. arsiteknya ya. Iya, Oke, oke. gue Kita bingung. ini ya kalimat ya. Yang arsiteknya apa Di namanya? desain nggak sih? Ayo. Dirancang. Dirancang. Oke. Dirancang oleh arsitek Belanda yang pada saat itu punya apa istilahnya ya, mereka kayak punya pedoman baru gitu di tahun-tahun itu gitu istilahnya untuk bagaimana membangun Jawa gitu istilahnya, dan itu cukup menarik gitu karena bangunan tersebut ternyata salah satu pelopor arsitektur yang eko gitu istilahnya, yang ramah lingkungan gitu dengan langit-langit tingginya. Banyak sih, dan kayaknya saya sendiri kayak selama mencari lokasi buat perang kota kayaknya udah hatam sih semua gedung-gedung tua sekitaran Jawa, Pulau Jawa. Mantap. Udah sampai mati rasa masuk gedung tua kan kadang serem ya. Serem ya. Kadang serem, udah mati rasa Mbak. Sampai mati rasa ya Mbak. Ya ampun. Tapi yang paling berkesan bagi Mbak Molly mungkin dari banyak itu sampai mati rasa itu yang di mana Mbak, atau ada di mana? Ada di Ambarawa kita ke namanya apa ya, nama lokasi ya, ada penjara lama tuh namanya lupa, ada di Ambarawa ya, padahal namanya di Ambarawa, orang kalau tahu Raka Ambarawa pasti tahu itu Satu-satunya itu satu-satunya dan terkenal tempat gitu. yang sangat eye catching di Iya, tengah. eye catching di tengah-tengah sawah. Iya, sawah yang sangat besar, dia ada sendirian di situ. Iya, bangunan dan penjara. itu mungkin paling berkesan karena mungkin pengalamannya ya, karena kita di situ seminggu ya. And first day shoot. First week of shoot yang oke. sangat intens dengan tim yang banyak yang baru, itu yang baru pertama kali bekerja. Satu project ya. Tempatnya agak horor sedikit dan tapi udah mati rasa. Jadi nggak masalah ya. Cuman ada sih momen-momen kayak gitu. Padahal siang-siang bolong ya. Padahal siang-siang tapi ngerinya Siang-siang sampai bolong ke karena tulang. karena nggak apa ya, dan ya karena banyak tempat-tempat menarik seperti itu sih gitu. Dan syuting di sawah itu ternyata sulit sekali loh. Iya, ya ampun. Mobilisasinya sulit banget. Iya, begitu kurang lebih. Seru ya Mbak ya. Tapi aman kan sejauh kemarin ya? Iya, Tidak aman, ada aman, yang aman, ya. Oke. Intens aja teman. intens. Oke, nah Bilang kamu bisa gitu. Bukan yang aku bisa itu lebih strong. Iya, tapi kamu Waktu itu ke kampus terus aku bilang aku lagi belajar lah kami Manela. Sampai sekarang juga masih belajar. Kayaknya butuh waktu seumur hidup untuk kalian tahu loh kami Manela. Karena kami workship 4 bulan ya. non-stop, ketemu tiap hari. Setiap hari. Dan saya tuh orangnya cukup introvert sebenarnya kalau misalnya di luar keperluan kerja. Instead of bilang ada Fatimah di Ariel Tatum, aku lebih bilang ada Ariel Tatum di Fatimah. Ya, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.